Terima kasih. Halo dan selamat datang di Innovation. Saya pembawa acara Anda, Lynn Plachmeier, dan terima kasih telah bergabung. Malam ini kami akan menghadirkan deretan teknologi terbaik dari Israel dan seluruh dunia, langsung dari jantung negara startup ini. Jadi pertama-tama, berikut adalah berita utama kami. Sekarang, ini adalah mesin tersembunyi di balik beberapa video game terbesar di dunia. Sola membawa pusat game pertamanya ke Tel Aviv, dan kami akan mengajak Anda melihat ke dalamnya. Google Translate untuk ucapan. Perusahaan Israel ini memberikan cara bagi orang-orang yang kesulitan berbicara untuk berkomunikasi. Dan Microsoft adalah raksasa teknologi terbaru yang mengumumkan pemutusan hubungan kerja besar-besaran dengan hampir 5.000 karyawan akan diberhentikan. Kami memiliki detailnya. Sekarang kita mulai dengan sebuah cerita yang benar-benar istimewa. Sekitar 30 juta orang dengan autisme di seluruh dunia memiliki kemampuan bicara terbatas, bersama dengan ratusan juta lainnya yang hidup dengan kondisi yang memengaruhi kemampuan bicara mereka. Nah, satu startup Israel sedang menghadapi tantangan ini dengan sesuatu seperti Google Translate untuk bicara, menggunakan AI untuk membantu orang dengan kesulitan verbal berkomunikasi dengan lebih jelas. Jadi untuk informasi lebih lanjut, saya sekarang ditemani oleh Dor Levy, pendiri dan CEO Barvox, serta Orly Ziv, seorang terapis wicara. Terima kasih banyak sudah bersama saya hari ini. Terima kasih sudah mengundang kami. Baiklah, pertama-tama sebelum kita mulai, mari kita lihat dulu apa sebenarnya yang kalian lakukan. Oke. Ada apa Yom Kippur? Apa yang ingin kamu lakukan? Yom Kippur. Yom Kippur. Yom Kippur. Yom Kippur. Jadi Dor, ceritakan padaku, apa yang baru saja kita lihat dan apa sebenarnya yang kamu lakukan? Oke, jadi apa yang baru saja kita lihat tadi adalah kejadian sehari-hari di rumah kami ketika anak saya ingin makan siang. Dan cara dia mengungkapkannya adalah dengan shipui. Shipui dalam bahasa Ibrani artinya shipu, barbecue dalam bahasa Inggris. Dan aplikasinya langsung menerjemahkannya menjadi makan siang. Lalu dia pun mendapat makan siang. Sekarang bayangkan jika ada orang lain, bukan seseorang yang akrab dengan kamus ini, dan dia akan terus mengatakan shipui, mungkin dia akan tetap lapar dan frustrasi. Oke, jadi ini Bar, anak saya, usianya 27 tahun. Dia lari maraton, membaca buku, menonton film, dan ingin menjadi bagian dari kita jika kita membiarkannya. Sebenarnya, saya adalah penerjemah pribadinya selama 15 tahun terakhir. Setiap kali dia pergi ke aktivitas apapun, pengasuh, guru, dan pelatih olahraganya menelpon saya setiap 1 jam dan bertanya dia meminta ini dan itu. Kami tidak mengerti. Bisakah Anda menerjemahkannya langsung secara online? Jadi saat ini dengan aplikasi Barvox, mereka tidak menelpon lagi. Jadi seperti yang saya pahami, Anda menerjemahkan ucapan putra Anda. Tapi bagaimana cara kerjanya untuk orang lain yang memiliki gangguan bicara? Karena ada banyak orang yang melakukannya, dan mereka bisa menggunakannya dengan cara yang sama seperti Anda menggunakannya untuk putra Anda. Ya, seperti yang akan saya jelaskan, sebenarnya Barvox adalah Google Translate yang dipersonalisasi. Jika Google Translate menerjemahkan bahasa Prancis, Inggris, ke Mandarin, atau lainnya, kami sebenarnya menerjemahkan ungkapan verbal yang tidak baku ke dalam bahasa alami. Bisa dibilang Google mempelajari bahasa dan Barvox mempelajari tiap orang. Jadi itulah yang kami lakukan. Kami benar-benar mendengarkan dan menguraikan setiap profil verbal dari setiap orang. Dan dengan melakukan itu, mulai sekarang, setiap kali Anda mengungkapkan sesuatu, kami dapat menerjemahkannya ke dalam bahasa alami. Itu akan membantu semua orang lain, semua orang di sekitarnya untuk memahaminya dengan sangat jelas. Dan kami tidak menghentikan alur percakapan. Jadi Orly, ceritakan pada saya, karena Anda seorang terapis bicara, seberapa besar perubahan yang dibawa oleh Barfoots? Ini bisa menjadi perubahan besar karena hasilnya seketika dan menerjemahkan ekspresi verbal unik dari orang tersebut. Ada banyak alat bantu komunikasi augmentatif dan alternatif, atau aplikasi dan perangkat komunikasi. Tapi mereka bisa terasa merepotkan karena orang harus menggulir kata-kata dan simbol untuk menemukan apa yang ingin mereka katakan. Dan terkadang itu tidak ada di sana.
atau mereka bisa mengetik bagi yang bisa mengetik pesan dan kemudian akan ada keluaran suara. Tapi Barvok bisa langsung menerjemahkan apa yang dikatakan seseorang, kata-kata unik mereka sendiri secara langsung. Jadi ini tidak terlalu merepotkan dan hasilnya seketika. Percakapan bisa benar-benar melambat dengan perangkat komunikasi standar yang bisa menyebabkan frustrasi. Dan dengan Barvok, itu akan terasa lebih alami. Jadi izinkan saya bertanya kepada kalian berdua, apa keberhasilan terbesar di sini? Apa yang kalian harapkan untuk dicapai di masa depan? Dan apa yang paling kalian banggakan? Oke, sebenarnya kesuksesan atau kami akan bangga jika kami berhasil membantu jutaan orang, sekitar 350 juta orang, yang memiliki gangguan spektrum atau ALS atau afasia, yang memiliki tantangan verbal. Untuk ikut menjalani hidup bersama kita, untuk menjadi bagian dari masyarakat. Mereka bisa mandiri, mereka bisa memiliki keluarga, mereka bisa bekerja, mereka bisa memiliki karir. Dan satu-satunya hal yang sebenarnya menghalangi mereka untuk melakukan itu adalah hambatan komunikasi. Dan Barbox menghilangkan hambatan ini. Dan untuk Morley? Bagi saya ya, ini hanyalah aplikasi komunikasi lain yang bisa bekerja sangat baik untuk siswa yang sangat kesulitan menggunakan perangkat komunikasi lain. Saya sudah sering melihat banyak iPad rusak dan dilempar ke seluruh ruangan karena bisa sangat membuat frustrasi dan sangat sulit bagi orang-orang untuk menemukan kata-kata yang ingin mereka komunikasikan. Dan dengan cara ini, hal itu tidak akan terjadi. Jadi tidak akan ada lagi iPhone yang rusak. Itu adalah hal yang baik. Nah, ini juga cerita yang luar biasa tentang putra Anda, Bar. Tentu saja, kami mendoakan yang terbaik untuknya. Dor Levy, pendiri dan CEO Barfox. Dan Orly Ziv, terapis wicara. Terima kasih banyak telah bersama saya hari ini. Terima kasih sudah mengundang kami. Sekarang, industri video game sudah ada sejak tahun 1950-an dengan video game pertama yang dibuat pada tahun 1958. Hampir 70 tahun kemudian, diperkirakan 4 miliar orang di seluruh dunia bermain video game. Lebih dari 50.000 judul baru dirilis setiap tahunnya. Dan beberapa di antaranya dibuat di sini, di Israel. Sekarang, pusat pertama di dunia yang didedikasikan sepenuhnya untuk pengembang game telah dibuka di Tel Aviv. Jadi, pembawa acara dan koresponden asal Prancis kami, Christopher Barrolin, pergi untuk melihatnya sendiri. Ini adalah industri yang diperkirakan bernilai 189 miliar dolar. Saat ini, video game menghasilkan pendapatan lebih besar daripada industri film dan musik jika digabungkan, menjadikan game sebagai bisnis hiburan terbesar di dunia. Didorong oleh waralaba blockbuster seperti Mario, dengan lebih dari 900 juta kopi terjual Pokemon dengan lebih dari 500 juta, dan Call of Duty, yang juga telah melampaui 500 juta penjualan. Salah satu pemain kunci di balik layar adalah Sola. Anda mungkin tidak mengenal namanya, tetapi perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat ini telah menjadi bagian penting dari ekosistem game. Beroperasi di lebih dari 200 negara, perusahaan ini menyediakan alat bagi para pengembang untuk menjual, mendistribusikan, dan memonetisasi game mereka di seluruh dunia. Perusahaan kami menyediakan infrastruktur untuk game Anda dengan solusi pembayaran serta kegiatan promosi melalui jaringan mitra kami. Menggunakan saluran influencer, monetisasi iklan, semua hal tersebut. Sekali lagi, ini adalah penyedia layanan yang bekerja di balik layar menurut saya. Jadi semuanya berkaitan dengan pengembangan game dan ekosistem game. Perusahaan mengatakan infrastrukturnya sekarang digunakan oleh 60% dari 100 game dengan pendapatan tertinggi di dunia. Dan mereka memilih Tel Aviv sebagai rumah bagi Exola Club pertamanya. Sebuah pusat seluas 500 meter persegi di jantung negara startup Israel yang dirancang untuk mendukung pengembang dan kreator game. Setiap hari, klub ini menyelenggarakan sesuatu yang baru. Baik itu acara, kuliah, pertemuan, atau forum diskusi yang penuh dengan orang-orang yang berkumpul untuk membicarakan masa depan industri ini. Dan bagaimana seseorang bisa sukses di industri ini. Baik sebagai karyawan di perusahaan yang sudah ada, atau membangun perusahaan startup sendiri, studio baru di industri game. Ini benar-benar tempat di mana segalanya bersatu setiap hari, dan setiap harinya selalu berbentuk berbeda. Menurut Asosiasi Pengembang Game Israel, industri game di negara tersebut mempekerjakan lebih dari 15.000 orang dan menghasilkan sekitar 10 miliar euro dalam pendapatan tahunan. Jepang dikenal dengan raksasa game seperti Nintendo dan Sega.
Amerika Serikat dengan studio-studio besar seperti Rockstar Games, pencipta Grand Theft Auto, dan Prancis dengan game-game berbasis cerita seperti Assassin's Creed dan Far Cry. Sementara itu, Israel telah menorehkan prestasinya di dunia game mobile. Moon Interactive yang berbasis di Tel Aviv menciptakan Coin Master, salah satu game mobile paling sukses sepanjang masa, dengan lebih dari 300 juta unduhan. Game menggabungkan dua fitur berbeda yang juga dimiliki oleh orang Israel pada umumnya. Itu adalah gaya dan selera artistik kan, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang bermakna, dan juga data serta teknologi. Game itu seperti kombinasi sempurna antara seni dan angka, data dan kamu tahu kreasi. Dan kombinasi ini benar-benar bekerja dengan baik. Khususnya di sini karena kita jelas memiliki orang-orangnya. Bukan hanya dengan jiwa. Untuk menciptakan karya luar biasa ini, tapi juga dengan pikiran, intelektualitas. Untuk mewujudkannya dengan cara bisnis sebaik mungkin. Jadi menurut saya ini adalah kombinasi yang sangat baik dari dua hal tersebut yang membuat Israel bersinar dibandingkan negara lain. Namun di balik angka-angka dan di balik permainan itu, ada orang-orang. Para pengembang dengan ide, ambisi, dan mungkin saja hits global berikutnya. Jadi, Digital Combat Academy menciptakan teknologi pelatihan untuk melatih. Simulasi misi penuh untuk para prajurit dan unit taktis agar dapat melatih pikiran dan kognitif mereka. Seperti game Call of Duty, tapi untuk para prajurit yang memberikan mereka pengalaman di medan perang hanya dengan bermain video game. Pada dasarnya, saya telah menjadi komandan kompi tank selama 20 tahun terakhir dan pernah bertempur dalam perang. Dan saya juga, pekerjaan sehari-hari saya adalah sebagai desainer produk game di perusahaan game seperti Playtika dan Superplay. Jadi, saya mencoba mendapatkan sebuah produk yang bisa melatih saya dan para prajurit saya tanpa harus turun ke lapangan dan membuang waktu, amunisi, serta menempatkan diri kami pada risiko cedera. Dan sistem ini juga menganalisis semua yang telah mereka lakukan dan memberikan skor tentang bagaimana mereka dalam hal pengambilan keputusan, komunikasi, apa yang mereka lakukan dengan baik dan apa yang mereka lakukan salah, serta membantu mereka untuk berkembang tanpa risiko dan tanpa biaya. Dalam dunia game, seperti di banyak industri lainnya, sebuah ide hebat saja tidak cukup. Membangun sebuah game yang sukses membutuhkan waktu, pendanaan, keahlian, dan dukungan. Dan itulah yang banyak dicari oleh para pengembang di Exola Club di Tel Aviv. Semua orang yang datang ke sini, datang ke kantor bersama, seperti gaya WeWork, tapi mereka semua mengembangkan game. Contohnya, ada seorang pria di sana yang berkata, "Hai, bisakah kamu melihat game saya? Bagaimana menurutmu? Saya ingin melakukan ini. Bagaimana menurutmu?" Dan saya bilang, "Saya sudah bekerja di industri game selama 10 tahun. Saya memberinya beberapa tips dan dia akan melakukannya, mungkin, semoga saja, dan saya bisa melihat perkembangannya nanti. Ini hanya suasana yang bersahabat. Jika kami tidak bekerja dari sini, dia tidak akan mendapatkan masukan gratis ini, dan saya juga tidak akan bisa membantunya." Jadi ini semacam kolaborasi di bidang permainan yang sangat berbeda dari topik lainnya. Topik lain pun tidak seperti ini bukan fintech, bukan juga cyber. Ini adalah ceruk khusus yang hanya orang-orang di dunia game yang tahu apa yang sedang kita bicarakan. Lokasi Tel Aviv adalah klub X Solar pertama. Perusahaan Amerika tersebut berharap ini menjadi awal dari jaringan global. Idenya memang berskala global tentu saja, dan idenya adalah bayangkan saja misalnya jejaring sosial yang terhubung dengan lokasi fisik, bukan? Jadi idenya adalah orang-orang menggunakan platform digital untuk terhubung, menemukan berbagai hal, lalu mereka pergi ke lokasi fisik dan bertemu satu sama lain. Dan jika Anda bepergian dan Anda adalah anggota klub, misalnya Anda bepergian dari Tel Aviv ke New York, Anda bisa pergi ke klub di sana dan bertemu dengan orang-orang yang relevan di sana. Dan Anda selalu tahu bahwa kemanapun Anda pergi di seluruh dunia, para gamer selalu ada di klub Sora. Dan kami berkembang cukup pesat. Dan kami sudah memiliki beberapa lokasi lagi dalam rencana kami. Jadi dalam beberapa tahun ke depan akan ada banyak berita besar tentang hal itu. Di negara yang sudah dikenal dengan ekosistem startup yang berkembang pesat, video game muncul sebagai ranah baru bagi inovasi. Sebuah pusat yang unik di sini, di Israel. Sekarang, ketika gelombang panas yang memecahkan rekor mengancam tanaman dan pasokan makanan di seluruh dunia, satu startup Israel percaya jawabannya bukanlah sistem irigasi yang lebih besar atau lebih banyak energi, melainkan mengirimkan panas berlebih ke luar angkasa.
Jadi untuk informasi lebih lanjut, saya ingin menyambut Sagi Shengman. Anda adalah CEO dan pendiri Cooling Crops serta alumni Technion. Hai, sangat senang bertemu dengan Anda. Terima kasih telah datang ke studio hari ini. Halo LinkedIn, terima kasih sudah mengundang saya. Dan bersama kita juga ada Amit Ostricher. Anda dari Extras, tapi kami akan berbicara dengan Anda sebentar lagi. Jadi kita akan mulai dengan Anda, Sagi, karena Anda mengatakan telah menemukan cara untuk mendinginkan tanaman dengan mengirimkan panas berlebih ke luar angkasa. Bagaimana cara kerjanya sebenarnya? Tepat sekali. Jadi ada konsep fisika yang disebut pendinginan pasif radiatif. Artinya, jika Anda bekerja pada panjang gelombang cahaya tertentu, Anda bisa mengirim panas langsung ke luar angkasa. Anda bisa menghindari efek rumah kaca dan benar-benar membantu menurunkan suhu. Dan kami bekerja pada elemen ini yang sudah diterapkan di satelit dan berbagai jenis pelapis untuk bangunan. Dan kami menerapkannya ke dalam biologi untuk mendinginkan tanaman dan tanah, serta membantu para petani melawan degradasi lahan dan peristiwa stres panas. Jadi Anda mengatakan teknologi ini memang sudah ada, tapi sekarang Anda menerapkannya ke sektor pertanian. Tepat sekali, kami mengambil prinsip fisika yang sudah ada, dan kami mengadaptasikannya ke dalam konsep formulasi baru yang membantu biologi melawan stres panas. Dan berapa derajat panas yang bisa dikurangi? Sejauh ini, kami telah mengujinya dalam uji coba laboratorium dan uji coba lapangan. Dan kami berhasil menurunkan suhu antara 2 hingga 6 derajat yang sangat penting bagi tanaman. Itu bisa menjadi perbedaan antara daun yang terbakar dan tanaman yang sehat. Jadi apakah ini bekerja pada semua tanaman atau ada beberapa tanaman yang lebih cocok untuk teknologi ini dibandingkan yang lain? Secara teori, ini bisa bekerja pada semua tanaman. Tapi saat ini kami fokus pada tanaman bernilai tinggi dan yang paling rentan terhadap stres panas. Lebih dari itu, kami juga menargetkan Eropa. Karena di Eropa, kebutuhannya sangat mendesak, seperti yang kita lihat sekarang dengan gelombang panas. Jadi kami juga menangani tanaman-tanaman yang lebih umum di wilayah tersebut. Ya karena ancaman gelombang panas makin mendesak, jadi seberapa besar kita membutuhkan teknologi Anda saat ini? Ya, jadi kita bisa merasakannya. Kita bisa merasakannya saat kita keluar rumah. Kita bisa merasakannya pada harga-harga di supermarket karena hasil panen menurun. Kebutuhannya memang cukup mendesak. Kita sedang membicarakan keadaan darurat global terkait ketahanan pangan yang sayangnya belum cukup banyak dibahas karena situasi geopolitik saat ini. Tapi pada akhirnya, dampaknya terasa di dompet kita. Para petani juga merasakannya di dompet mereka. Dan kita harus segera mencari solusinya. Sepertinya Anda sudah menemukannya, jadi mari kita berharap Anda bisa memperluasnya dengan cepat. Sagi Shengman, Anda adalah CEO dan salah satu pendiri Cooling Crops. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih, Lynn. Sekarang bayangkan seperti Tinder, tapi alih-alih mencocokkan orang untuk berkencan, ini mencocokkan bisnis dengan pekerja yang sedang mencari shift berikutnya. Di dunia di mana para pemberi kerja sangat membutuhkan staf, dan para pekerja ingin lebih mengontrol waktu mereka, startup Israel bernama Extras sedang mendefinisikan ulang cara kita bekerja. Jadi untuk informasi lebih lanjut, saya sekarang bersama Amit Ostricher. Anda adalah pendiri dan CEO dari Extras. Jadi ceritakan pada saya, ini berasal dari pengalaman pribadi. Bagaimana platform ini bisa terwujud? Saya telah bekerja selama bertahun-tahun di industri acara. Saya bekerja di perusahaan catering, perusahaan produksi. Saya seorang pekerja lepas dan melakukan semua itu sendiri. Dan pada tahun 2014, saya sangat membutuhkan tenaga kerja. Dan saya berpikir kenapa saya tidak punya tombol yang ketika saya tekan, semua pekerja saya akan datang. Jadi saya membuat tombol itu. Ya, Anda yang menciptakan gebrakan itu. Jadi di industri apa saja platform Anda aktif? Kami mulai di industri acara, tentu saja. Dan kami bekerja di industri acara sampai Maret 2020, sampai COVID melanda. Dan pada karantina pertama, kami mulai mengirim orang-orang ke pekerjaan di bidang pertanian di seluruh Israel. Dan kemudian kami masuk ke bidang logistik, retail, back office, dan administrasi. Kami melakukan banyak pekerjaan back office untuk orang-orang yang lebih tua, bukan untuk anak-anak muda yang mencari pekerjaan, seperti customer support dan pekerjaan sejenisnya. Dan kami masih mengerjakan acara dan perhotelan kapanpun dibutuhkan. Dan apakah kamu merasa, karena kamu tahu, Gen Z mulai bermunculan. Aku tidak akan mengkritik etos kerja mereka. Tapi maksudku, mungkin mereka lebih menghargai fleksibilitas. Ada banyak PHK mungkin karena gelombang AI yang sedang naik daun. Jadi, apakah kamu juga melihat orang-orang yang ingin lebih fleksibel? Mungkin dalam jam kerja mereka, dan itulah kenapa orang-orang tertarik pada platformmu. Inilah yang kami tawarkan. Kami menawarkan fleksibilitas kepada para pekerja. Mereka bisa bekerja kapanpun mereka mau. Mereka bisa bekerja setiap hari, sekali seminggu, sekali sebulan, sekali setahun, selama mereka datang untuk bekerja.
X adalah sebuah eksperimen. Saya dari generasi X. Dan seperti yang kamu katakan, kita sering membicarakan generasi yang lebih muda dan mereka dianggap malas, manja, dan sebagainya. Dan ketika kamu bertanya kepada mereka, mereka bilang, kami malas, kami manja. Tidak, kami pekerja yang hebat. Kami hanya tidak mau bekerja dengan syarat-syaratmu. Kami ingin bekerja dengan syarat kami sendiri. Kami baru saja, kamu tahu, hari ini hari Selasa, 2 hari yang lalu, kami mengundang para pekerja ke kantor kami untuk berdiskusi. Dan ada seorang pekerja yang berkata, bisakah kamu sampaikan ke klien bahwa saya sangat suka bekerja di sana, tapi saya tidak mau bekerja 5 hari seminggu. Saya senang bekerja di sana 3 hari seminggu, dan mereka terus mencoba membujuk saya untuk bekerja 5 hari seminggu. Dan saya tidak mau, saya suka bekerja 3 hari dan memberi 100%. Dan inilah yang saya inginkan, dan inilah yang orang-orang inginkan saat ini. Mereka ingin memiliki kendali atas hidup mereka. Mereka ingin melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda dari yang kita lakukan dulu. Ini berhasil untuk mereka. Ya, kedengarannya menyenangkan punya minggu kerja 3 hari, harus saya akui. Lalu bagaimana dari sisi bisnis? Apakah Anda juga melihat dari sisi bisnis, mereka senang dengan itu? Mereka melihat bahwa itu berhasil. Ya, dan ya, dengan kondisi Israel saat ini, Anda harus punya fleksibilitas dalam mengatur tenaga kerja. Karena Anda tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Anda tahu ada faktor musiman, perang, dan sebagainya. Anda tahu Anda perlu punya rencana kapanpun Anda ingin menekan tombol untuk menambah pekerja atau mengurangi jumlah pekerja. Disinilah kami berperan. Ya, Anda benar-benar menekan tombol untuk yang satu ini. Jadi terima kasih banyak, Amit Ostayer. Anda adalah pendiri dan CEO Extras. Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih. Jadi kita beralih ke timur, karena Tiongkok sedang berlomba untuk menjadi negara adidaya teknologi. Hal ini menjadi jelas di Beijing, di mana AI sedang membentuk ulang perusahaan rintisan, pabrik-pabrik, dan masa depan dunia kerja di Global Digital Economy Conference. Alex Loss melaporkan. AI menjadi fokus utama di Beijing minggu ini, di mana Global Digital Economy Conference sedang berlangsung. Dan para penyelenggara berusaha menunjukkan bahwa kecerdasan buatan bukan sekedar tren semata. Mereka menunjukkan bahwa AI sudah digunakan untuk mengubah cara orang bekerja dan bahkan mengatur struktur perusahaan mereka secara keseluruhan. Konferensi ini mempertemukan delegasi, pemimpin bisnis, dan pakar teknologi dari seluruh dunia. Dan di samping acara utama, juga ada pameran industri ekonomi digital, di mana para pengunjung dapat melihat beberapa teknologi baru ini secara langsung. Salah satu bidang yang mendapat banyak perhatian adalah kewirausahaan berbasis AI. Dengan bantuan AI baru, satu orang sekarang dapat melakukan jenis pekerjaan yang dulu membutuhkan tim yang jauh lebih besar. Itu bisa mencakup membuat konten, branding, mengelola kehadiran online Anda, atau bahkan mengembangkan bisnis kecil dari awal hingga akhir. Salah satu perwakilan startup mahasiswa di Expo mengatakan AI memberikan peluang yang jauh lebih besar bagi individu untuk mengubah ide menjadi proyek nyata. Sekarang dia bisa menciptakan kreativitasnya sendiri. Orang-orang sekarang dapat sepenuhnya membuka potensi kreatif mereka dengan dukungan alat AI kreatif. Inilah peluang baru yang dibawa AI kepada kita. Namun konferensi ini bukan hanya tentang para kreator dan startup. Salah satu stand menampilkan robot pengelasan otomatis. Robot ini dapat memindai area yang perlu dikerjakan, memetakan jalur pengelasan, lalu melaksanakan tugas tersebut. Dan saat robot ini bekerja, ia juga mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk meningkatkan robot-robot di masa depan. Para ahli mengatakan teknologi seperti ini masih membutuhkan banyak data dan pengujian sebelum dapat digunakan secara lebih luas. Tapi tujuannya sudah jelas. Untuk membawa otomatisasi yang lebih cerdas ke dalam pabrik, meningkatkan efisiensi, dan membantu mengembangkan industri tradisional. Sementara banyak orang menganggap AI sebagai chatbot atau alat daring, pesan di Beijing jauh lebih luas. AI akan tetap ada. Dari pembangunan perangkat lunak, perusahaan rintisan satu orang, hingga mesin-mesin di lantai pabrik. Alex Loss di sana. Sekarang ke beberapa berita bisnis, karena Microsoft ikut dalam gelombang pemutusan hubungan kerja di era AI, memangkas hampir 5.000 pekerjaan, yaitu sekitar 2,1% dari tenaga kerja globalnya. Setelah menghabiskan puluhan miliar dolar untuk membangun kerajaan gamenya, raksasa perangkat lunak tersebut merombak divisi Xbox-nya sebagai bagian dari restrukturisasi yang lebih luas. Ini terjadi setelah bertahun-tahun investasi besar termasuk akuisisi besar-besaran Activision Blizzard. Ini adalah penerbit video game di balik waralaba terkenal seperti Call of Duty, World of Warcraft, dan Candy Crush.
Meskipun Microsoft menegaskan bahwa PHK ini bukan untuk menggantikan pekerja dengan AI, para eksekutif mengakui bahwa teknologi ini secara mendasar mengubah cara orang bekerja. Langkah ini diambil saat raksasa teknologi lain termasuk Amazon dan Meta juga memangkas ribuan pekerjaan sambil menggelontorkan dana dalam jumlah rekor ke AI dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi serta mengimbangi kenaikan biaya. Nah, sekarang ke tenaga kerja Israel, karena sektor teknologi Israel yang sedang berkembang pesat menghadapi masalah yang tak terduga. Biayanya menjadi terlalu mahal. Sebuah studi baru menunjukkan bahwa melonjaknya nilai shekel telah mendorong biaya merekrut pengembang perangkat lunak Israel menjadi lebih tinggi daripada biaya merekrut rekan-rekan mereka di Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Para pemimpin industri memperingatkan bahwa tren ini bisa mendorong perusahaan multinasional untuk berkembang di tempat lain, meskipun inovasi Israel terus menarik investasi miliaran dolar. Para pemimpin industri kini mendesak para pembuat kebijakan untuk bertindak sebelum salah satu keunggulan kompetitif terbesar Israel berubah menjadi beban ekonomi yang semakin besar. Dan kita akan mengakhiri dengan ini, karena meskipun ada banyak tekanan pada ekonomi Israel, orang-orang kaya di Israel justru semakin kaya. Sebuah laporan baru menemukan bahwa hampir 8.800 warga Israel bergabung dalam jajaran jutawan dolar Amerika Serikat selama setahun terakhir, menempatkan Israel di peringkat ke-18 di dunia untuk kekayaan per orang dewasa menurut Global Wealth List. Keuntungan ini mencerminkan pemulihan di pasar keuangan, kenaikan nilai properti, dan kekuatan berkelanjutan dari sektor teknologi negara tersebut, meskipun banyak warga Israel masih berjuang menghadapi kenaikan biaya hidup. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Tentu saja, selamat kepada 8.800 jutawan dolar Amerika Serikat baru. Saya pembawa acara Anda, Lynn Platmeyer. Terima kasih banyak telah bergabung. Bergabunglah bersama saya minggu depan untuk episode terbaru dari Innov Nation. Semoga hari Anda menyenangkan dimanapun Anda berada dari Tel Aviv.